Oke, kita lanjutkan ya. Selanjutnya, subbab selanjutnya kita ada masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Kalau yang video sebelumnya kita belajar ilmu ekonomi itu apa gitu ya. Nah, sekarang ada masalah ekonomi gitu ya. Nah, jadi masalah ekonomi itu nanti ada masalah inti, ada masalah ekonomi klasik dan modern. Sekarang Ibu akan bahas ini. Oke. Ini ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas, kayak yang tadi di video sebelumnya, harus menggunakan barang dan jasa ya, karena kebutuhan tadi tidak terbatas, harus dipenuhi dengan menggunakan barang dan jasa. Sedangkan barang dan jasa yang tersedia itu untuk memenuhi itu jumlahnya terbatas. Untuk itu manusia harus menggunakan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhannya itu. Selanjutnya Ibu akan bahas. Oke. Nah, apa sih masalah yang paling inti gitu ya dalam ekonomi sehingga muncul gitu masalah ekonomi itu apa? Nah, masalah inti ekonomi ingat itu disebut kelangkaan atau scarcity bahasa Inggrisnya ya. Jadi masalah inti ekonomi sekali lagi adalah scarcity atau kelangkaan. Scarcity itu apa gitu ya? Nah, kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan. Jadi kalau disimpulkan lagi, kelangkaan itu situasi di mana gitu ya, kebutuhan kita sebagai manusia itu tidak terbatas, tetapi alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Itulah yang disebut kelangkaan. Balik lagi kan ke video yang sebelumnya bahwa kita Ibu bilang gitu, Ibu menjelaskan bahwa kebutuhan kita banyak, tetapi alat pemuas kebutuhannya yang terbatas gitu ya. Kita banyak keterbatasan. Nah, itulah yang disebut dengan kelangkaan, yang itu disebut dengan masalah inti dari ilmu ekonomi ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, kenapa bisa terjadi kelangkaan gitu ya? Bukan tanpa sebab ya. Di sini ada beberapa penyebab-penyebab kelangkaan. Yang pertama itu adanya karena gitu ya, keterbatasan benda pemuas kebutuhannya gitu ya. Nah, alat pemuas kebutuhan itu kan mostly gitu ya, hampir semuanya dari alam. Ya. Jadi keberadaan sumber daya alam itu sangat penting bagi kehidupan manusia gitu ya. Nah, namun tidak semua sumber daya alam ini dapat diperbaharui sehingga jumlahnya pun itu terbatas. Contoh minyak bumi gitu ya, atau bahan tambang yang memerlukan waktu hingga jutaan tahun untuk terbentuk kembali. Satu, tuh keterbatasan benda pemuas kebutuhan. Yang selanjutnya gitu ya, ada keterbatasan kemampuan manusia untuk mengolah sumber daya yang ada. Oke, sumber daya manusia kita tuh kan tidak semuanya mumpuni atau kompeten gitu ya. Mungkin ada sumber daya manusia yang penguasaan teknologinya tuh rendah atau kekurangan modal, akibatnya sumber daya ekonomi tidak dapat dimanfaatkan kayak gitu. Selanjutnya ada peningkatan kebutuhan ya. Peningkatan kebutuhan manusia itu lebih cepat daripada alat pemuas kebutuhannya. Kebutuhan manusia tuh berkembang lebih cepat gitu ya. Contoh mungkin zaman dulu gitu kan ya. Aduh, capek nih nyuci pakai tangan terus gitu ya. Kayak kebutuhan kita banyak, aduh seandainya ada mesin cuci, oh gak lama kemudian atau beberapa tahun kemudian ada lah mesin cuci gitu ya. Aduh capeknya trika nih, apa ada gak sih mesin setrika? Itu namanya juga kebutuhan, keinginan kita banyak, kebutuhan kita banyak dari A sampai Z. Duh pengen banget deh ada misalnya mesin setrika otomatis, keluar tuh kita langsung beres deh gitu ya, langsung bisa dilipat tuh pakaiannya gitu ya. Nah, gak ada kan, tapi mungkin nanti itu ya, atau bahkan ada juga Ibu pernah lihat gitu ya video mesin setrika otomatis gitu yang mungkin dijualnya baru di satu negara atau salah satu tempat, dan di Indonesia kayaknya belum ada gitu ya. Jadi peningkatan kebutuhan kita tuh akan lebih cepat daripada pemuasnya gitu ya. Selanjutnya ada kerusakan sumber daya alam gitu ya. Sumber daya alam itu rusak oleh siapa sih gitu ya? Oleh kebutuhan manusia, oleh manusia gitu ya. Nah, kadang-kadang manusia itu tidak bertanggung jawab atas kelestarian sumber daya alam, ngambil terus gitunya, tapi tidak bertanggung jawab atas perbuatannya dia gitu ya. Nah, pembalakan hutan, pembukaan lahan gitu ya. Nah,
Mungkin jadi sumber daya tersebut menjadi rusak gitu karena manusia itu sendiri atau penangkapan ikan yang tidak benar sehingga ikannya nanti langka, jadi kita tidak harga ikan menjadi mahal karena sulit gitu untuk mengambilnya karena sumber daya alamnya rusak dan lain-lain. Itulah adalah itu beberapa ya faktor yang menyebabkan kelangkaan. Oke, ingat ya, masalah inti ekonomi adalah kelangkaan, dan ini yang 4 ini adalah faktor-faktor yang menjadi penyebabnya. Selanjutnya, oke, nah karena tadi langka, kita dihadapkan kepada kebutuhan kita yang tidak terbatas, tetapi pemuasnya terbatas, maka kita nggak bisa memenuhi semuanya ya, karena pilihannya banyak, karena kebutuhannya banyak, maka harus melakukan pilihan gitu ya. Tuh, life is made of choice. Jadi ilmu ekonomi itu disebut ilmu yang memilih, karena kita terlalu banyak gitu keinginan kebutuhan kita harus memilih di antara mereka kebutuhan-kebutuhan tersebut yang menurut kita penting gitu ya. Oke, kita lihat harus membuat suatu pilihan kayak gitu. Nah, dalam melakukan beberapa pilihan itu, kita sebagai manusia ya harus dapat membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Beda ya, butuh dan ingin. Kalau kebutuhan itu biasanya hal yang kita benar-benar perlukan. Kalau keinginan itu biasanya tuh kebutuhan yang telah dipengaruhi oleh lingkungan, oleh pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Nah, contoh ya, misalnya nih, kalau kebutuhan atau needs gitu ya, biasanya diperlukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya gitu, karena nanti akan berpengaruh kepada derajat dia sebagai manusia gitu ya. Nah, misalnya kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh pakaian, tempat tinggal, itu kita butuh gitu ya. Jadi kebutuhan itu bisa juga disebut hasrat yang timbul dalam diri manusia, yang jika tidak terpenuhi dapat mempengaruhi kelangsungan hidupnya. Aduh, kalian lapar, kalian gak makan, nanti kalian sakit. Itu berarti kalian tuh benar-benar butuh makan. Ya, aduh aku haus tapi gak minum-minum tuh kalian. Pingsan deh nanti, kekurangan cairan, dehidrasi gitu ya. Nah, maka kalian butuh minum. Jadi itu kebutuhan ya, bukan keinginan. Kurang lebih kayak gitu. Kalau misalnya keinginan itu biasanya itu hasrat yang timbul dalam diri manusia yang jika tidak terpenuhi itu tidak mempengaruhi kelangsungan hidupnya, nggak berpengaruh loh gitu, walaupun itu tidak terpenuhi atau terpenuhinya nanti gitu kan ya. Nah, itu disebut keinginan gitu ya. Nah, misalnya gitu ya, nah ibu tuh pengen deh gitu ya, ibu udah punya rumah nih, aduh ibu pengen punya rumah lagi nih 2, 3 atau 4 gitu ya. Aduh buat apa gitu ya, karena ibu udah punya ini rumah 1. Kalau ibu tidak memenuhi keinginan ibu untuk punya rumah 2, 3, 4, oh ya nggak apa-apa, tidak berpengaruh kok ke kelangsungan hidup ibu gitu ya. Ibu pengen punya perhiasan nih gitu ya, perhiasan kalungnya ada 3 gitu, misalnya ada gelangnya ada 4 gitu, itu baru keinginan. Kalau ibu tidak memenuhi itu ya udah, ibu nggak apa-apa gitu ya. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalian dalam melakukan pilihan harus kalian pikirkan mana yang betul-betul kebutuhan, mana yang betul-betul keinginan. Jangan sampai keinginan dulu kalian penuhi baru kebutuhan kalian penuhi. Wah, itu salah besar ya. Jadi kebutuhan dulu baru keinginan ya. Oke, nah karena tadi kebutuhan kalian banyak ya, pokoknya dari A sampai Z keinginan juga banyak gitu ya. Tapi kalian harus melakukan pilihan karena kalian ada keterbatasan gitu untuk memenuhinya, maka kalian itu harus ini ya namanya apa? Melakukan atau ngelis nih gitu ya, mana nih kebutuhan yang penting banget, penting, atau bahkan tidak terlalu penting. Nah, dalam mengurutkan itu disebutnya kalian melakukan skala prioritas. Disebutnya tuh skala prioritas. Prioritas itu apa sih? Yang dipentingin gitu kan ya. Nah, jadi dengan membuat skala prioritas itu kalian membuat sebetulnya kebutuhan mana sih yang paling penting dulu yang harus kalian penuhi. Nah, itu disebutnya skala prioritas. Ya. Nah, oke, misalnya gini, ibu sebagai ibu guru
dan sudah menikah gitu ya, skala prioritas ibu nomor satu apa? Ibu kalau gajian gitu ya, ibu dapat uang, ibu harus memenuhi apa? Makan dulu di rumah misalnya ya, beli gas, beli galon, air minum gitu ya, bayar listrik dan lain-lain. Nah, skala prioritas ibu dengan kalian sudah pasti beda. Kalian anak sekolah, skala prioritasnya yang pertama kalau dikasih uang sama orang tua, misalnya oh untuk ongkos dulu nih, kalau yang bawa kendaraan oh untuk bensin nih. Skala prioritas yang selanjutnya untuk jajan di sekolah karena nanti kalian lapar gitu mungkin ya. Skala prioritas selanjutnya gitu ya, uangnya kalian tabungkan. Kan beda gitu skala prioritas tiap orang karena kebutuhannya pun setiap orang itu berbeda. Kurang lebih kayak gitu ya skala prioritas. Oke, nah sampai sini untuk materi pertemuan sekarang gitu ya. Nanti tugasnya akan ibu ketik saja di Google Classroom. Terima kasih.